wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-11, kita akan melanjutkan materi kita tentang membuat network diagram atau membuat penjadwalan di dalam pengelolaan pekerjaan proyek. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang metode di lag and relationship diagram, kemudian juga kurva S. Oke, minggu lalu kita sudah bahas tentang metode AOA atau CPM, Activity on a Row. Nah, kali ini kita akan bahas tentang metode AON, Activity on Node. Metode AON, Activity on Node, atau kadang disebut juga sebagai metode PDM, Precedence Diagram Method. Ya. PDM, Precedence Diagram Method, ini adalah metode analisis jaringan kerja yang sering disebut dengan metode tumpang tindih. Artinya, metode dalam membuat network diagram ini tidak diperludami, gitu ya. Jadi lebih mudah sebenarnya. Maka ini disebut juga sebagai pengembangan metode AOA yang kita coba minggu lalu ya, Activity on a Row atau metode CPM. Model network diagram yang digunakan pada metode PDM ini adalah yaitu tadi Activity on Node, aktivitas berada pada node. Nah, sehingga dengan demikian keunggulan dari metode ini, dia lebih mudah dalam membuat network diagram karena tidak membutuhkan dummy, ya, seperti halnya pada AOA, Activity on Row. Adapun lambang dan notasi ON ini seperti dilihat dalam slide presentasi berikut ini. Jadi kalau misalnya yang metode AOA itu dia node-nya adalah lingkaran, ini node-nya ini adalah persegi ya, yang dibagi menjadi 3 kolom, 2 baris. Nah, di situ yang kotak warna hijau adalah earliest event time, sehingga di situ ada earliest start dan nilai earliest finish. Kemudian yang warna krem itu adalah latest event time, atau di situ ada latest start sama latest finish, dan di atas sama di bawahnya itu untuk slack-nya ya. Jadi sekaligus di dalamnya ada total slack atau total float dan juga ada free slack atau free float. Nah, ini misalnya ya. Misalnya ada sebuah tabel dengan case sebagai berikut, memiliki aktivitas dari A sampai E dengan predesesor sebagai berikut gitu ya, durasi 5. Bagaimana cara melakukan perhitungan maju atau forward computation dan perhitungan mundur, backward computation? Nah, contohnya seperti ini ya. Pada kotak yang warna biru itu adalah kode activity dan durasi. Sehingga kita mulai dahulu dengan perhitungan maju. Jadi kotak yang hijau gitu ya, mulai dari 0. Waktu dimulainya aktivitas 0 ditambah durasi ya, early start ditambah durasi, maka sama dengan earliest finish. Earliest finish dari aktivitas A adalah earliest start dari aktivitas B, sehingga langsung dipindah, 5 pindah ke aktivitas B, 5 juga pindah ke aktivitas yang C. Ingat, dilihat yang panah warna merah itu ya. Dan seterusnya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, ketika pada aktivitas D ada 2 panah yang menuju pada satu node, maka diambil nilai yang terbesar. Mana yang lebih besar? 8 sama 9, tentunya 9. Maka 9 yang menjadi early start pada aktivitas D. Begitu seterusnya, 9 tambah 2, 11. 11 pindah ke aktivitas E, 11 tambah 5, 16. Maka kita akan dapat total durasi waktu mengerjakan aktivitas dalam kasus ini adalah 16 hari.
Nah, untuk perhitungan mundur atau backward computation itu juga sama. Dimulai dari kanan ke kiri. Durasi latest finish-nya adalah 16. 16 dikurang dengan durasi ada 5, 16 dikurang 5, 11. Latest start dari aktivitas E merupakan latest finish dari aktivitas D. Pindah 11 pindah gitu ya. 11 dikurang 2, 9. 9 pindah ke B dan C. 9 dikurang 4, 5. 9 dikurang 3, 6. Nah, ketika pada dua panah menuju satu aktivitas di perhitungan mundur backward computation, maka dilakukan pemilihan yang mana yang terkecil, gitu ya. Mana yang terkecil dari 5 dan 6, diambil yang 5. Nah, begitu seterusnya sehingga kita dapatlah nilai earliest start dan earliest finish, latest start dan latest finish dari masing-masing aktivitas. Dan untuk perhitungan free float dan total float-nya tetap sama gitu ya. Ada perbedaan AON dengan AOA pada case yang tadi ya. Nah, kalau misalkan coba kita kerjakan soal tadi dengan metode AOA, Activity on Node, maka untuk menyelesaikan yang case tabel tersebut, maka harus diperlukan dummy. Kenapa diperlukan dummy? Karena aktivitas D dapat dilakukan aktivitas B dan C. Itu kan harus ada dummy yang menghubungkan aktivitas B ke C, ke D, gitu ya. Hasilnya juga akan tetap sama. Jalur kritis yang akan didapat juga A, C, D, E. Ya, jalur kritis dilihat dari mana? Ketika nilai earliest start, earliest finish, latest ya, A, C, D, E. Sekarang misalnya pada contoh soal kita yang kemarin gitu ya. Kita coba kerjakan dengan menggunakan metode AON, Activity on Node, pada case normal misalnya ya. Kita coba tentukan jaringan kerjanya, dapatkan kritis, tentukan slack time gitu ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat diagram hubungan antar aktivitas. Ini dilihat dari mana? Dari predecessor gitu ya. Seperti biasa, bahwa aktivitas B memiliki predecessor A, C memiliki predecessor A, D memiliki predecessor B, E, B gitu ya, F predecesornya C, H predecesornya E dan F, I predecesornya adalah G dan H. Sehingga kita dapat kemudian tuliskan aktivitas pada kolom tengah di atas. Aktivitas A, B, C, D, sampai I. Kemudian langkah kedua adalah memberikan durasi pada tiap activity sesuai dengan soal. Ya. A5, B5, C4, D, dan seterusnya sampai I. Kemudian setelah itu lakukan perhitungan maju. Nah, perhitungan maju ya sama ya. Earliest start ditambah dengan durasi sama dengan earliest finish. Earliest finish aktivitas A itu sama dengan earliest start aktivitas B ditambah 5, 10, 10 menjadi earliest start aktivitas D dan seterusnya. Bila ada case dua panah menuju satu node, dua atau lebih panah menuju pada satu node, maka diambil yang terbesar. Contohnya pada aktivitas H yang memiliki predecessor E dan F, di mana E earliest finish-nya adalah 12, F earliest finish-nya adalah 13, maka earliest start dari aktivitas E yang terbesar dari earliest finish aktivitas E dan F, yaitu 13. Ya, 13 ditambah 3 sama dengan 16. Begitupun aktivitas I, maka diambil yang terbesar, H
antara 16 dan 20. Maka diambil 20. Sehingga didapat total durasinya adalah 23 hari. Langkah keempat, lakukan perhitungan mundur. Perhitungan mundur pun sama. Total durasi 23, latest finish dikurangi durasi sama dengan latest start. 23 dikurangi 3 sama dengan 20. Ya. Latest start dari aktivitas I merupakan latest finish dari aktivitas H dan G. Begitupun seterusnya. Hal yang perlu diperhatikan bila ada dua panah menuju pada satu node. Misalnya pada aktivitas B. Aktivitas B, latest start aktivitas D adalah 10, dan latest start aktivitas E adalah 15, maka mana yang terkecil? 15 dan 10. Diambil yang 10 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita hitung slack. Nah, ingat, slack pertama kita hitung slack total float ya, atau total slack atau TF. Di mana kemarin apa? Total float sama dengan latest finish dikurangi dengan earliest finish. Kan aktivitas I, latest finish-nya adalah 23, earliest finish-nya juga 23. 23 dikurang 23, 0. G juga begitu ya, 20 dikurang 20, 0. Sedangkan H itu 17 dikurangi 13 sama dengan 4. E 17 dikurangi 12 di mana? Ini total slack-nya diberikan di atas node aktivitas gitu ya, untuk memudahkan. Enggak didapatlah demikian. Kemudian langkah ke-6 kita hitung slack ya, atau free float atau FF atau free slack, itu salah tulis gitu ya, free slack harusnya ya. Nah, free float atau free slack itu apa? Itu adalah earliest start J dikurangi dengan earliest finish I. Artinya apa? Earliest start kegiatan setelahnya dikurangi dengan earliest finish kegiatan tersebut. Dimulai dari I adalah 23. 23 dikurang 23 tentunya 0 gitu ya, karena dia aktivitas terminal event. Kemudian aktivitas H. Aktivitas H, earliest start J atau kegiatan berapa? Berarti 20. 20 dikurangi earliest finish-nya. 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Ya. Begitu juga aktivitas F. Aktivitas F, kegiatan setelahnya apa? H. Maka earliest start kegiatan setelahnya itu 13 dikurangi dengan earliest finish-nya 13, maka 13 kurang 13 0. Begitu seterusnya gitu ya. Nah, setelah kita dapat free float ya, total float atau free slack, total slack itu kita dapat menentukan jalur kritis. Jalur kritis dapat dilihat nilai earliest event time dan latest event time-nya bernilai sama. Dalam hal ini adalah aktivitas A, B, D, G, I, gitu ya. Sebenarnya kita tidak perlu menghitung nilai slack-nya pada aktivitas-aktivitas yang masuk ke dalam jalur kritis. Itu otomatis nilainya pasti sudah 0. Ya. Yang perlu kita hitung adalah pada aktivitas yang tidak masuk ke dalam jalur kritis. Kemudian kita tinggal membuatkan Gantt chart seperti biasa. Ini lebih mudah lagi ya. Kita sudah tahu nilai earliest start-nya, earliest finish-nya, tinggal memindahkan saja ke data tabel Gantt chart gitu ya. Nah, itu tadi metode ALN. Sekarang kita akan membahas tentang lag and logical relationship di dalam network diagram. Penundaan dan logika dalam hubungan aktivitas jaringan kerja. Nah, kenapa mungkin
kalian bertanya, kenapa harus ada penundaan di dalam pembuatan penjadwalan gitu ya? Apakah penundaan itu diperlukan? Nah, diperlukan. Contoh case misalnya begini, ada sebuah aktivitas pengecoran misalnya ya, pengecoran. Aktivitas pengecoran ini diawali dengan memasang cetakan, kemudian pengisian semen, kemudian setelah itu pelepasan cetakan. Maka predesesor dari kegiatan B tentu kegiatan A. Pengisian semen telah bisa dilakukan setelah adanya cetakan. Kemudian kapan semen itu cetakan itu dilepas? Nah, ketika 7 hari setelah semen itu diisi. Artinya 7 hari waktu yang dilakukan penundaan ini adalah tujuannya untuk pengerasan semen gitu ya. Maka predesesornya ditulis sebagai gitu ya, FS7 gitu ya. Maka C itu predesesornya B setelah 7 hari. Maka ditulisnya gitu ya, FS7. Itu disebut sebagai finish to start. Artinya apa? Aktivitas C dapat dimulai setelah 7 hari selesainya aktivitas B. Nah, lag di dalam network diagram atau logical relationship di dalam network diagram itu ada 4 gitu ya, 4 hubungannya. Yang pertama finish to start atau disingkat sebagai FS. Yang kedua ada start to start, SS. Ada yang finish to finish, FF. Kemudian start to finish. Nah, yang pertama finish to start. Artinya apa? Pekerjaan itu dapat dimulai, pekerjaan itu dapat diawali ketika pekerjaan sebelumnya itu selesai. Nah, ini yang logika FS ini sudah sering kita contohkan ya, yang sebelumnya kemarin itu adalah menggunakan logika hubungan finish to start. Maka misalnya ada dua aktivitas A sama B. Aktivitas B memiliki predesesor A dengan waktu 3 hari, gitu ya. Maka sama 3 earliest start-nya ini pindah sini ya, 3. Sedangkan jika dia ada penundaan, maka ini ditulis begini, A dalam kurung FS3. Artinya B dapat dilaksanakan setelah A selesai 3 hari gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Presentasinya jangan diubah-ubah ya. Ya, oke, ini ya. Jadi dapat ditulisnya seperti itu. B memiliki predesesor A, FS dalam kurung FS3. Itu dibaca gimana? Aktivitas B dimulai saat 3 hari selesainya aktivitas A. Maka kalau kita buat gencarnya gimana? A memiliki durasi 3. B memiliki durasi 3 hari setelah 3 hari aktivitas A selesai. Maka panahnya itu lihat hubungannya ya. Maka total waktunya seperti apa menghitungnya? Nah, cara menghitungnya begini. Earliest start-nya adalah 0, aktivitasnya 3. 0 tambah 3 sama dengan 3. 3 ya. Earliest finish I ditambah dengan nilai FS3 itu sama dengan early start J. Maka 3 ditambah 3 jadi 6. 6, 3, 9, dan seterusnya. Begitupun cara perhitungan mundur gitu ya. Backward computation. 9 kurang 3, 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3, 0. Gitu ya. Maka total waktunya sama-sama 9. Gitu. Nah, yang di atas itu sebenarnya dia adalah
FS gitu ya, finish to start. Namun dalam kasus start di situ itu jarang kadang dituliskan lag-nya ya. Nah, contoh misalnya yang kedua adalah start to start. Artinya kegiatan setelahnya dapat dimulai saat pekerjaan sebelumnya itu dimulai. Artinya dimulai berbarengan gitu ya. Ya, misalnya contohnya yang pertama, tabel pertama itu ya. B memiliki predesesor A SS. Ya, ada keterangannya SS, berarti start to start dengan durasi 33. Artinya apa? Pekerjaan B dimulai saat dimulainya pekerjaan A. Ini berbarengan. Ya. Maka ini earliest start-nya akan sama. Jadi caranya gimana? 0 ditambah 3 sama dengan 3. 0 earliest start dari aktivitas A itu adalah earliest start aktivitas B. Jadi 0-nya pindah sana. Karena dia start to start tadi ya. Start to early start. Kemudian 0 ditambah 3 sama dengan 3. Begitu juga cara perhitungan mundur. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, earliest start, earliest finish. Earliest start dari aktivitas B, gitu ya, itu pindah ke earliest start aktivitas A, 0. Kemudian 0 ditambah 3 sama dengan 3, warna yang biru ya. Nah, contoh kasus yang kedua misalnya adalah B memiliki predesesor A dengan start to start 2. Durasinya adalah sama-sama 3. Nah, itu dibacanya gimana? Aktivitas B dimulai saat 2 hari dimulainya aktivitas A. Ya. Sehingga pernyataannya gimana kalau di dalam PDM ini? Adalah 0 gitu ya, sama. Early start-nya 0 ditambah 3, 3. 0 ditambah dengan 2, jadi early start I ditambah nilai SS2, SS2 harusnya 0 ditambah 2 sama dengan 2. 2 adalah early start aktivitas B. 2 tambah 3, 5. 5 kurang 3, 2. 2 dikurang 2 sama dengan early start aktivitas A. 0, 0 tambah 3 sama dengan 3. Itu yang start to start. Kemudian selanjutnya finish to finish. Ini adalah pekerjaan diakhiri setelah pekerjaan sebelum berakhir, gitu ya. Jadi gimana? Jadi pekerjaan A dan B ini berakhir berbarengan, gitu ya. Kalau tadi dimulai berbarengan, ini berakhir berbarengan. Misalnya ya, aktivitas B memiliki predesesor A dengan lag finish to finish, FF. Durasinya 2, sedangkan A 3. Nah, itu artinya apa? Pekerjaan B diakhiri ya saat pekerjaan A berakhir, gitu kan? Maka gimana? 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, 3 earliest finish 3 merupakan earliest finish aktivitas B. Maka 3-nya pindah tuh. 3 yang A pindah ke B. Ya. Kemudian hitungan mundurnya juga demikian, 3 dikurang 2, 1. Nah, 3 earliest finish dari kegiatan B merupakan earliest finish dari kegiatan A. Maka 3 pindah lagi ke situ, 3 kurang 3, 0. Begitupun contoh tabel yang kedua. Misalnya B memiliki predesesor A dengan lag FF4 gitu ya. Jadi dia 4 hari. Jadi pernyataan aktivitas B diakhiri saat 4 hari berakhirnya aktivitas A. Jadi setelah 4 hari, hari ke-7 dia sama-sama berakhir. Maka juga sama ya, 0 ditambah 3, 3. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 adalah earliest finish dari aktivitas B. Jadi ya. Nah, yang terakhir adalah start to finish. Ya.
Jadi pekerjaan ini dimulai, gitu ya. Pekerjaan ini diakhiri saat dimulainya pekerjaan. Jadi misalnya ada aktivitas A memiliki durasi 3, sedangkan B memiliki predesesor A dengan lag start to finish 2 hari misalnya. Maka kalau kita lihat gitu ya di dalam Gantt chart-nya, pekerjaan A gitu ya dimulai ya pekerjaan B diakhiri setelah pekerjaan A dimulai. Ini agak sedikit bingung gitu ya. Nah ini jadi kalau kita misalnya aktivitasnya ini dimulai dari hari kedua gitu ya, akhir A ya, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 itu merupakan at least finish dari aktivitas B, ujung gitu ya, at least finish. Kemudian latest finishnya juga demikian, gitu ya. 2 dikurang 2, 0. 2 earliest finish dari aktivitas B merupakan latest finish aktivitas B merupakan latest start aktivitas A. Begitu juga kalau misalkan ada durasinya ya. Nah, contoh kasus misalnya ada soal seperti ini. Ini ya. Aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan predesesor demikian. A memiliki lag ya, predesesor B memiliki B memiliki predesesor A dengan lag finish to start 2. C memiliki predesesor A start to start. D memiliki predesesor B start to start 1 hari. E memiliki predesesor C dengan lag start to finish gitu ya. Nah, ini cara menghitungnya gimana? Ya ini sama. Kita buat diagramnya, kemudian di panahnya itu kita kasih note FS memiliki predesesor finish to start bulan. Kita bisa hitung. Kenapa bisa dapat 5? Karena dia finishnya 3, aktivitas A gitu ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5 dan seperti ya. Nah, ini bisa kalian kalian pahami, yang tidak paham bisa didiskusikan nanti ya. Kemudian selanjutnya adalah kurva S. Definisi dari kurva S sudah saya jelaskan sebelumnya di materi-materi sebelumnya. Nah, bagaimana cara membuat kurva S? Ini, misalnya kita punya aktivitas, gitu ya, aktivitas A, B, C, D dan E, gitu ya, memiliki predesesor demikian A, B, B, D, gitu ya. Kemudian dengan durasi sekian, gitu ya, dan memiliki biaya cost per D-nya adalah aktivitas A 300, B 400, C 400, D 200, E 100. Nah, kita suruh hitung nih, hitung total ya biayanya. Jadi pertama kita buat dulu network diagram seperti biasa ya, kemudian kita buat ke dalam Gantt chart. Setelah kita buat Gantt chart, kita dapatkan Gantt chart-nya seperti ini. Kita berikan milestone atau hubungan garis gitu ya, warna merah gitu ya, pada setiap akhir kegiatan. Jadi aktivitas A diakhiri, kita kasih garis. Aktivitas B diakhiri, kasih garis. Aktivitas C diakhiri, kasih garis. D garis, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini kita mau melihat total progress gitu ya. Kemudian dari situ kita hitung nih. Kita hitung totalnya. Jadi A ini kan aktivitasnya adalah 300 per hari, maka 300 300. Maka totalnya dalam periode pekerjaan A ini adalah 600. 600 turun ke bawah 600 gitu ya. Kemudian
aktivitas B. Aktivitas B memiliki cost per D-nya adalah 400. Maka total dari periode aktivitas B ini adalah 400 kali 3 sama dengan 1.200. Sehingga waktu yang telah biaya yang telah dikeluarkan sampai periode B ini adalah 600 tambah 1.200 sama dengan 1.800. Dan seterusnya. Pada periode ketiga ini adalah melaksanakan aktivitas C dan D gitu ya. C dan D. Ini tinggal ditambahkan 400 tambah 400 800. 800 tambah 200 tambah 200 sama dengan 1.200. 1.200 ditambah lagi dengan 1.800 maka jadi 3.000. Nah, kemudian periode selanjutnya ini 500 gitu ya. Kemudian ditambah jadi 3.500 tambah periode terakhir 200 jadi 3.700. Maka total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan proyek dalam case ini adalah 3.700. Kemudian dari sini kita sudah dapat membuat kurva S-nya ya. Nah, kurva S-nya tinggal dibuka saja dari domain 0. Periode pertama ini dia butuhkan waktu 600, pindahkan ke ke kumulatif cost dinilai 600, kemudian periode selanjutnya 1.800 gitu ya. Kemudian 3.000, ini harusnya naik ke 3.500 ya, ini keliru ini ya. Kemudian naik lagi ke sini ke 3.700. Kemudian setelah itu kita dapatkan fraction. Fraction ini adalah rasio antara periode kumulatif dengan total cost. Jadi 600 dibagi 3.700 sama dengan 0,16. 1.800 dibagi dengan 3.700 sama dengan 0,49 dan seterusnya. Sehingga dari sini kita dapatkan persentase pengeluaran. Jadi 0,16 kali 100% sama dengan 16% sini ya. Ini 49%. Di sini sudah 95, ini maksudnya 81 ya, 81%. Ini 95% dan 100%. Nah, dari sini kita bisa tahu progres pembiayaan atau biaya yang telah dikeluarkan selama pembuatan proyek. Nah, kira-kira itu materi yang kita bahas pada kali ini. Pada tugas selanjutnya, silakan kalian kerjakan pada kasus case yang dipercepat dengan kasus kemarin, namun jaringan kerjanya dengan metode AON, kemudian buatlah kurva S-nya. Oh iya, estimasi waktu itu waktunya per D ya. Nah, kita buat per D aja. Itu jadi aktivitas A itu memiliki waktu adalah 575.000 per hari misalnya ya. Itu 575.000 per hari. Itu waktu untuk mengerjakan aktivitas A, yang B juga demikian dan seterusnya. Nah, mungkin bisa dikomparasi ya, dikomparasi aktivitas nanti ya, mungkin tapi untuk saat ini untuk ditugas silakan kalian buat kurva S-nya soal kita yang kemarin dengan case yang dipercepat. Ada yang ditanyakan untuk materi kita pada siang ini? Pak, saya mau nanya. Ya. Saya masih belum paham Pak untuk yang bagian fraction-nya itu gimana Pak perbandingannya tadi? Untuk persenannya. Itu orang rasio itu jadi 600 itu kan periode pertama ya. Periode pertama kan aktivitas A. Itu adalah 600. 600 dibagi dengan total kumulatif biaya. Total kumulatif biayanya berapa? 3.700. Jadi 600 dibagi dengan 3.700. Dapatnya 0,16. Jadi kayak persentase gitu ya. Persentase uang yang telah dikeluarkan. Jadi 600 itu berapa persen dari 3.700 gitu. Jadi 600 dibagi 3.700 sama dengan 0,16. Kemudian 1.800 dibagi dengan 3.700. Sampai di akhir itu kan 3.700 dibagi dengan 3.700, maka jadinya 1 gitu ya. Maka kan itu dapat persen gitu ya. Kali dengan persen kan jadinya kan 16%, 49%.
Itu harusnya 81 gitu ya, bukan 95. Jadi 81 dulu, baru naik ke 95, baru naik ke 100%. Jadi kita tahu nih, akhir dari aktivitas B itu berapa persen uang yang telah dikeluarkan dari keseluruhan proyek. Oh, ternyata 49% gitu kan. Hampir setengahnya. Jalan lagi sampai berakhir aktivitas D. Berakhir aktivitas D itu kan kita menyelesaikan aktivitas D, tetapi juga sedang mengerjakan aktivitas C itu ya. Aktivitas C-nya kira-kira kan 60%-an gitu ya. Nah, itu kan sudah 95%. Sampai di 81% gitu ya. Kemudian periode terakhir itu jadi 95% dan 100%. Jadi gitu. 0,16 itu didapat dari 600 dibagi dengan total biaya proyek. Total biayanya adalah 3.700. Oke, ada lagi? Masih bingung? Ada yang ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Gimana? Kemarin kan kata Bapak ada yang apa kayak distribusi sumber daya manusianya bisa diatur, Pak, yang kayak biar nggak naik turun terus. Nah, itu gimana, Pak? Ya, distribusi sumber daya, bentar ya, saya pindahkan ke materi yang kemarin. Jadi gini, ini yang kemarin ya, yang di materi ke-10 kemarin. Okay. Oke, ini ya. Jadi kita punya ini dia. Kurva sumber daya ya. Ini dia. Jadi kita harus tahu dulu apa bedanya free float sama total float. Jadi kalau free float itu adalah waktu tunda waktu yang disediakan untuk aktivitas itu molor, tetapi dia tidak mempengaruhi progres pekerjaan selanjutnya, gitu ya. Jadi dia itu free float namanya. Sedangkan total float itu waktu yang diberikan kepada aktivitas itu, tetapi waktu itu tidak mempengaruhi total durasi proyek. Jadi kalau misalnya ini ya, aktivitas C misalnya. Aktivitas C itu free float-nya 0. Tapi total float-nya 4, gitu ya. Artinya kalau aktivitas C ini digeser, gitu ya. Aktivitas C digeser selama 2 hari. Jadi tadinya dia early start-nya kan di 5 gitu ya, setelah aktivitas A 5 hari gitu ya. Setelah aktivitas A hari kelima dia baru mulai gitu kan. Yang C gitu ya. Kemudian durasinya 4 hari. Dia punya total float-nya 4 hari. Jadi dia boleh bergeser selama sampai latest finish-nya di hari ke-12.
gitu ya. Jadi hari ke-12 tuh bisa dia. Jadi dia paling lambat dimulai dia adalah di 9. Nah, jadi kalau kita molor 2 hari, berarti dia di hari ke-8 nih. Hari ke-8 dia bisa dimulai. Gitu kan? Namun, kalau kita mulainya di hari ke-8, aktivitas selanjutnya akan molor. Contohnya nanti apa? Akan bergeser. Ini akan bergeser karena dia nggak punya free float. Aktivitas F tentu juga akan bergeser setelah 2 hari gitu kan, 2 hari setelahnya kan. Nah, begitupun kalau distribusi pegawainya pun juga bergeser kan, coba lihat, jadinya duanya akan bergeser. Nah, itu contohnya mengatur distribusi pegawai. Lain halnya kalau misalkan dia punya free float. Kalau dia punya free float, dia berarti dia bisa bergeser 1 hari dengan tidak mempengaruhi pekerjaan setelahnya. Contohnya yang memiliki free float itu kan aktivitas E. Aktivitas E ini kan memiliki free float 1, sedangkan total floatnya adalah 5 hari. Durasinya 2 hari. Jadi kalau dia geser aja 1 hari, dia tidak mempengaruhi aktivitas setelahnya. Setelah E apa? H gitu ya. Jadi dia nggak pengaruh dengan aktivitas H. Gitu. Jadi aktivitas H masih bisa dilaksanakan di early start-nya di 13. Gitu kan? Gitu. Di hari ke-13 dia masih bisa. Coba kalau kita geser E-nya itu 1 hari aja. E itu kan aktivitas itu dimulai di hari ke-10 ya. Nah, hari ke-10 itu. Hari ke-10 dia dimulai. Kemudian digeser nih jadi hari ke-11. Hari ke-11 kan dia berakhir dia hari ke-13. Sementara waktu dimulainya aktivitas itu kan pas di hari ke-13. Jadi pas-pasan gitu kan. Nah, itu namanya free float. Tapi kalau kamu gesernya lagi jauh gitu kan, sampai ke hari ke-15 itu masih bisa. Cuma aktivitas H-nya juga jadi maju ke depan gitu ya, bergeser. Nah, itu namanya. Nah, sehingga kurva distribusinya juga mengikuti. Nah, ini kita tinggal geser aja. Kalau kita geser, maka penjumlahan di bawah itu kan angkanya yang tadinya 7 pasti apa namanya jumlah resortnya tiap berubah. Dia berubah ya fungsinya pasti berubah sendiri, tinggal kita atur lagi, kita buat lagi gitu ya tenaga kerja gitu ya. Sederhana sebenarnya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya tidak. Cukup ya? Ya, Pak. Cukup, Pak. Ya. Tinggal dicoba dengan menggunakan apa namanya dengan contoh case tadi, dicoba dengan apa dengan metode AON, activity on node. Kemudian buat juga kurva S-nya. Nah, yang kalian perlu pahami di sini adalah and logical relationship. Finish to start, status start, gitu ya. Start ya. Tadi ya, yang finish to start dan lain sebagainya. Oke. Sebelum saya akhiri, mungkin saya akan coba
contoh bagaimana menggunakan Microsoft Project dalam membuat network. Misalnya contoh ini ya, diagram dengan lag ini ya, tapi